melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Aku Fang Sun, dan ini Wang Qi. Aku ingin tahu apakah Tuan Yan Xiao mengenal kita berdua, ucap lelaki tua yang bernama Fang Sun itu. Tidak, aku bahkan belum pernah mendengarnya, ucap Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia menjawab. Keduanya mengerutkan kening ketika mendengar ini. Kemudian Fang Sun tersenyum dan berkata, benar, tidak apa-apa jika kita tidak mengenal satu sama lain. Sekarang kita sudah saling mengenal bukan? Selain itu, saudara Wang Qi dan aku sama-sama bandi elit bintang 7. Tentu saja kami berdua juga tahu bahwa kamu memiliki keterampilan Dou yang sangat kuat, yang akan memungkinkanmu menghadapi bandi bintang 6 dengan mudah. Namun dengan kami berdua, kukira akan sulit bagimu untuk menggunakan keterampilan Dou itu, ucap Fang Sun. Jadi, ucap Xiaoyan masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Mendengar jawaban singkat Xiaoyan, sepasang mata tua seram Fang Sun menatap lekat-lekat ke arah Xiaoyan. Jadi kami berdua berencana memberimu kematian yang lebih bermartabat. Itu juga akan menyelamatkan kami dari kesulitan membuang-buang kekuatan untuk melawanmu, yaitu kamu bisa bunuh diri, ucap Fang Sun. Xiaoyan mengangkat alisnya. Kedua orang ini benar-benar percaya pada kekuatannya. Namun Xiaoyan tersenyum lagi. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Sun dan mencibir. Maaf, aku bukan orang rendahan. Jika kamu ingin aku mati, aku khawatir kalian berdua harus berusaha. Jika tidak, kalian berdua hanya akan menyia-nyiakan kekuatanmu di sini, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, kedua lelaki tua itu langsung mendengus dingin bersamaan. Yan Xiao, apakah kamu benar-benar ingin kami berdua bertarung denganmu? Ucap keduanya serempak. Xiaoyan mencibir dan menolak berkomentar. Dengan kendali Xiaoyan saat ini, atas langkah pemusnah langit, 2 bandi bintang 7 saja lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Menggunakan reinkarnasi Buddha marah adalah tugas yang mudah baginya. Meskipun menggunakan reinkarnasi Buddha marah hanya akan mampu mengurus salah satu dari mereka, dan pada saat itu kelelahan Xiaoyan akan relatif besar. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, Xiaoyan masih bisa melarikan diri. Selama dia membunuh salah satu dari 2 lelaki tua itu, dia akan sedikit lebih terkendali saat menghadapinya di masa depan. Itu juga akan menyelamatkannya dari masalah. Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan kemarahan di hati kedua lelaki tua itu meningkat. Segera mereka dengan dingin meneriaki Xiaoyan lagi. Yan Xiao, karena kamu bersikeras agar kami berdua bertarung denganmu, kami berdua akan membiarkanmu merasakan kekuatan bandi bintang 7 yang asli. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bandi bintang 6, ucap Fang Sun. Tepat setelah kata-kata mereka keluar dari mulut mereka, tubuh Fang Sun bergerak dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Yan Xiao, ku dengar kau memiliki ketangkasan Dou skill yang luar biasa. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah itu masih setajam seperti biasanya di dalam domain esku. Domain es dingin, membuka, teriak Fang Sun. Dengan teriakannya, jubah hitam yang dikenakan Fang Sun langsung hancur. Itu digantikan dengan satu set baju besi dengan es di sekujur tubuhnya. Saat baju besi es dingin muncul, aura es yang dapat membekukan dunia langsung menyebar dari tubuh Fang Sun. Radius 1000 mil di sekitar Fang Sun berubah menjadi dunia es yang dingin. Bahkan neraka lava di bawahnya dibekukan oleh es dingin. Dari sini terlihat betapa menakutkannya domain es dingin tersebut. Saat domain es dingin menyebar, Xiaoyan juga merasakan bahwa suhu ruang di sekitarnya menjadi sangat dingin. Dengan suhu yang sangat rendah, kemungkinan besar bahkan binatang ajaib peringkat 9 dengan afinitas api tidak akan mampu menahannya selama beberapa tarikan nafas. Bandi elit bintang 7 benar-benar menakutkan. Perubahan di ruang sekitarnya juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Namun hanya itu saja. Bagi Xiaoyan, hal yang paling tidak dia takuti adalah es dingin. Ini karena dia tidak peduli seberapa dingin lawannya. Itu sama sekali tidak berguna di hadapan api surgawinya. Dalam sekejap, ketika domain es dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, tubuh Fang Sun juga langsung muncul di sisi kanan tubuh Xiaoyan. Telapak dingin es, teriak Fang Sun. Saat telapak tangan dilempar, lingkungan sekitar Xiaoyan sudah tertutup lapisan es tebal. Bahkan gerakan tangan Xiaoyan seketika menjadi lambat. Karena tidak ada tempat untuk mundur, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi tajam. Api surgawi di dalam tubuhnya langsung melonjak dan es di sekitarnya dengan cepat mencair. Hal ini menyebabkan keterkejutan melintas di mata Fang Sun. Kekuatan api surgawi benar-benar menakutkan. Sebelum dilepaskan sepenuhnya, ia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Namun Fang Sun adalah bandi bintang 7. Terlepas dari apakah Xiaoyan memiliki api surgawi atau tidak, dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan Xiaoyan.
Segera Doki yang sedingin es di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Telapak tangan es dingin di tangan kanannya juga menjadi lebih dingin saat ini. Kemanapun telapak es dingin lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri pun akan membeku. Dengusan dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Dia memutar tangan kanannya dan api surgawi langsung keluar dari telapak tangannya, mengubah seluruh tangannya menjadi telapak api surgawi. Dengan teriakan pelan, telapak tangan Xiaoyan dengan keras bertemu dengan telapak es dingin. Telapak tangan ini tidak mengandung dua skill yang kuat. Satu-satunya yang terkandung di dalamnya adalah aura menakutkan yang dimiliki oleh api surgawi. Lagi pula pada level Xiaoyan, keterampilan Dao biasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan kekuatannya. Pada saat seperti itu, menggunakan kekuatan sendiri mungkin lebih kuat daripada menggunakan skill Dao. Hal ini terlihat dari perubahan ekspresi Fang Sun saat melihat telapak tangan Xiaoyan. Dalam hati Fang Sun, dia tidak berani ceroboh sedikit pun ketika menghadapi telapak tangan dari Xiaoyan ini. Bang! Pada saat berikutnya, kedua telapak tangan es dan api dari kedua orang tersebut yang memiliki aura mengerikan saling bertabrakan dengan keras. Badai Doki yang liar dan dahsyat langsung menyapu titik tumpukan, menyebabkan langit dalam radius 5.000 km tampak seolah-olah tersapu air. Awan besar yang semula melayang dengan santai, seketika berubah menjadi ketiadaan. Ruang di mana keduanya bertabrakan telah runtuh di bawah kedua telapak tangan, berubah menjadi ruang kosong hitam pekat dan tak berujung. Fang Sun juga dikejutkan oleh aura dari tubuh Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar mampu bertarung langsung dengannya tanpa dikalahkan. Orang ini benar-benar seekor naga di antara manusia. Seorang elit di antara para elit. Jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan, kemungkinan besar akan ada tempat baginya di dunia ini. Sayangnya mereka menjadi musuh hari ini. Sudah terlambat untuk berbalik. Karena ini masalahnya, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuhnya. Mereka tidak boleh memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan pemikiran ini di benaknya, Doki yang sedingin es dengan cepat berkumpul di telapak tangan Fang Sun, yang belum terpisah dari telapak tangan Xiaoyan. Lengan kanannya bergetar, dan kekuatan menakutkan langsung meletus. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah. Segera setelah itu dia merasakan kekuatan menakutkan menyerang tubuhnya. Tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan, dan api surgawi di dalam tubuhnya langsung melonjak. Itu dengan paksa membungkus kekuatan tersembunyi yang akan meletus. Segera itu ditelan dengan paksa, dan dimurnikan di bawah nyala api surgawi yang menakutkan. Xiaoyan yang berdiri di udara mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Sun. Dalam pertukaran pertama ini, Xiaoyan bisa dianggap mengalami kerugian karena kekuatan tersembunyi. Tentu saja dia akan mengingat orang ini di dalam hatinya. Fang Sun tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat kondisi Xiaoyan yang tidak terluka. Segera dia merasakan bahwa kekuatan tersembunyi yang dia masukkan ke dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya ditelan paksa oleh api surgawi. Hal ini menyebabkan Fang Sun merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan ini benar-benar orang yang luar biasa. Metode seperti itu sungguh unik. Dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Xiaoyan. Di langit, setelah dua sinar cahaya, satu es dan satu api bertabrakan dengan ledakan keras, dan keduanya langsung terpisah. Saat cahaya menyebar, dua sosok muncul dari dalam cahaya. Mereka adalah Xiaoyan dan Fang Sun. Saat ini pakaian Xiaoyan sedikit rusak. Aura aslinya yang melonjak juga menjadi agak lamban. Namun meskipun demikian, ia masih tidak dapat menyembunyikan niat bertarung yang melonjak di matanya. Fang Sun benar-benar layak menjadi bandi elit bintang 7. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia tidak menggunakan trik apapun dan bertarung langsung dengan Fang Sun, sejujurnya Xiaoyan tidak akan bisa menandingi Fang Sun. Dalam waktu setengah hari, Xiaoyan dan Fang Sun telah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun sejak serangan pertama, Fang Sun bisa dikatakan semakin ganas. Setiap serangan dan gayanya benar-benar menekan Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi dan keterampilan ketangkasan Dao seperti langkah pemusnah langit, kemungkinan besar Xiaoyan sudah dikalahkan oleh serangan ganas Fang Sun. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bandi bintang 7 benar-benar luar biasa. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Li Gan. Namun di saat yang sama, ketika Xiaoyan merasakan tertekan di dalam hatinya, hati Fang Sun bahkan lebih terkejut darinya. Dengan kekuatan bandi bintang 3, Xiaoyan sebenarnya mampu bertarung dengan kuat melawan bintang 7 seperti dia begitu lama tanpa dikalahkan. Jika pencapaian pertempuran seperti itu ditempatkan dimanapun, kemungkinan besar tidak ada yang akan mempercayainya. Kita harus tahu bahwa sebagai bandi elit bintang 7, Fang Sun telah melampaui batas bandi bintang 6. Dia benar-benar bisa dianggap sebagai elit bandi tingkat tinggi. Namun Xiaoyan di depan mereka sebenarnya sangat kuat.
Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dari lubuk hati yang paling dalam? Meskipun Fang Sun berada dalam keadaan di mana dia menekan Xiaoyan pada pertukaran sebelumnya, hatinya lebih jelas daripada siapapun bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun meskipun dia telah menekan Xiaoyan. Ketajaman kelincahan Xiaoyan sedemikian rupa, sehingga jika Xiaoyan dibiarkan meningkatkan kekuatannya oleh bintang lain, kemungkinan besar yang ditekan adalah orang lain. Terlebih lagi api surgawi pada tubuh Xiaoyan memiliki efek penekan yang sangat kuat pada dokinya yang sedingin es. Tidak peduli beberapa kali dia menyerang, setiap kali dia hendak melukai Xiaoyan, dia akan terpaksa mundur karena api surgawi yang menakutkan. Ini juga alasan mengapa Fang Sun paling takut pada Xiaoyan. Mata biru Fang Sun menatap Xiaoyan. Matanya sedikit menyipit. Lalu dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yanxiao benar-benar jenius yang luar biasa. Tidak heran bahkan bajingan tua Li Gan itu tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun darimu. Kekalahan Li Gan bukannya tanpa alasan," ucap Fang Sun. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen saat mendengar itu. Dia juga menangkupkan tangannya ke arah Fang Sun dan berkata sambil tersenyum, "Tuang Fang Sun juga tidak buruk. Kekuatan bandi elit bintang 7 benar-benar menyebabkan seseorang tidak berani meremehkanmu sedikit pun," ucap Xiaoyan. "Hahaha, karena lelaki tua ini tidak mampu mengalahkanmu dengan metode yang menggelegar, maka mohon maafkanlah lelaki tua ini karena tidak adil," ucap Fang Sun. Setelah suaranya terdengar, pandangan Fang Sun beralih ke Wang Qi yang telah mengamati pertempuran dari jauh. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wang Qi, setelah menonton begitu lama, kamu juga harus tahu tentang kemampuan Tuan Yanxiao. Sangat sulit bagi orang tua ini untuk mengalahkannya. Ayo kita serang bersama dan segera akhiri pertempuran ini agar kita bisa melaporkannya kembali," ucap Fang Sun. Setelah mendengar kata-kata Fang Sun, wajah Wang Qi yang agak kaku, yang memiliki bekas luka di wajahnya sedikit tergerak. Dia juga telah melihat pertarungan antara mereka berdua sebelumnya. Pada saat ini dia juga sangat terkejut dengan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Namun dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Fang Sun ini akan memintanya untuk menyerang. Mata marah Wang Qi juga langsung menatap Xiaoyan. Gelombang api melonjak di matanya. Itu berubah menjadi singa marah yang membuka mulutnya ke arah Xiaoyan. "Api surgawimu sangat kuat, namun api binatangku tidak takut padamu," ucap Wang Qi. Pada saat ini, Xiaoyan juga tahu bahwa jika mereka berdua benar-benar menyerang, kemungkinan besar itu bukan kompetisi sederhana seperti sebelumnya. Sebaliknya ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Entah Xiaoyan meninggal atau mereka berdua dimusnahkan. Hanya ada satu pilihan. Setelah mendengar kata-kata dari mulut Wang Qi, Xiaoyan sekali lagi tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, aku tidak pernah kalah dari siapapun saat bermain api. Hari ini aku akan bertarung hebat denganmu. Dua bandi elit bintang 7, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, api surgawi yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari seluruh pori-pori tubuh Xiaoyan. Itu langsung mengubah Xiaoyan menjadi orang yang menyala-nyala. Di saat yang sama, gelombang panas yang membumbung ke langit dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Aura sedingin es yang mengelilingi tubuh Xiaoyan sekali lagi menyusut. Ekspresi mata Fang Sun sekali lagi berubah pada saat ini. Tatapan yang dia lihat pada Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan. Yanxiao ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, ucap Fang Sun. Namun Wang Qi sepertinya tidak merasakan semua ini. Tubuhnya yang kuat seperti singa tiba-tiba tersentak, dan nyala api yang sangat panas dan mendominasi langsung menyembur keluar dan membungkus seluruh tubuhnya. Nyala api juga mengembun menjadi kepala singa yang ganas dan mendominasi. Melihat pemandangan ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Fang Sun. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat terangkat. Udara panas di sekitarnya sekali lagi digantikan oleh aura sedingin es yang menakutkan. Domain dingin ekstrim, buka untukku. Domain api singa, buka. Dua teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Fang Sun dan Wang Qi. Di saat yang sama, cahaya bersinar di bawah kaki mereka dan dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Xiaoyan secara kebetulan diselimuti oleh domain tersebut. Ketika kedua domain bertabrakan, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan dalam domain es dan api sebenarnya bergabung bersama dengan cara yang sangat aneh. Itu seperti api dingin tulang. Meski kekuatannya jauh lebih rendah, kekuatan domain yang terbentuk dari penggabungan kedua domain ini bahkan lebih besar dari aslinya. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat ini. Kedua orang ini sangat mampu. Mereka sebenarnya mampu menggabungkan dua domain yang sangat berbeda menjadi satu. Mereka memang layak berasal dari asal yang sama. Namun Xiaoyan langsung tertawa pelan di dalam hatinya. Matanya menunjukkan ekspresi aneh ketika dia melihat domain gabungan yang menariknya masuk. Bibirnya sedikit terbuka dan dia perlahan melontarkan kalimat, "Domain api, buka!"
teriak Xiaoyan. Saat suaranya terdengar, gelombang api surgawi yang menakutkan tiba-tiba menyebar seperti kilat dengan Xiaoyan di tengahnya. Domain es dingin dan domain api singa benar-benar tenggelam dalam waktu singkat. Satu-satunya yang tersisa di langit hanyalah api surgawi menakutkan yang menyala-nyala. Pada saat ini, alis Fangsun dan Wang Qi terkatup rapat. Mereka tidak menyangka bahwa api surgawi Xiaoyan sebenarnya begitu kuat. Itu sebenarnya dapat sepenuhnya mengabaikan domain gabungan mereka. Dari kelihatannya, tidak mungkin menggunakan domain tersebut untuk menekan Xiaoyan. Fangsun dan Wang Qi bertukar pandang dan mengangguk bersamaan. Tubuh mereka melintas dan mereka menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Jiwa es dingin ekstrim. Tiba-tiba mulut Fangsun mengeluarkan teriakan keras. Dia mengepalkan tangan kanannya dan doki es dingin di tubuhnya dengan cepat diaglomerasi. Hanya dalam beberapa saat, ia mengepal dan berubah menjadi kepala naga es yang dengan kuat melingkari tangannya yang terkepal erat. Di saat yang sama, Wang Qi juga tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang membumbung ke langit. Singa yang mengamuk juga tiba-tiba berlari keluar pada saat ini. Itu berubah menjadi kepala singa yang dengan marah menyerang Xiaoyan. Namun tinju kiri Wang Qi tiba-tiba menyerang dan dengan keras menusuk kepala singa itu. Setelah itu kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan sekali lagi menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, Fangsun dan Wang Qi dengan cepat saling mendekat. Segera naga dan singa itu dihancurkan dengan keras oleh mereka berdua. Binatang singa api kristal es, teriak keduanya. Detik berikutnya, auman binatang yang bukan naga atau singa langsung keluar dari antara mereka berdua. Itu menyebabkan seluruh tempat berguncang. Ruang di sekitar mereka berdua langsung runtuh di bawah auman binatang buas dan ganas ini. Binatang ajaib yang sangat besar dengan penampilannya yang aneh perlahan keluar dari ruang kosong di atas mereka berdua. Tubuh binatang ajaib ini sangat besar. Hanya dengan melihatnya, kemungkinan hampir setengah dari domain api Xiaoyan ditutupi oleh tubuhnya. Tubuhnya juga mirip dengan domain gabungan Fangsun dan Wang Qi. Suhu yang sangat dingin tercampur dalam panas. Raungan binatang yang mengguncang bumi terdengar. Setelah Fangsun dan Wang Qi memberi perintah di hati mereka pada saat yang sama, binatang raksasa itu membawa aura yang dapat menopang langit saat dia menyerang Xiaoyan dengan keras. Ruang kosong itu runtuh kemanapun ia melewatinya. Ada es dingin dan magma di bawah kakinya. Sekilas ia tampak seperti dewa raksasa dengan aura yang luar biasa. Seekor binatang ajaib mampu dengan sempurna menggabungkan panas ekstrim dan dingin ekstrim. Dua elemen yang secara alami saling melawan. Bahkan dari sudut pandang Xiaoyan, dia merasa itu misterius. Dunia ini benar-benar dipenuhi dengan segala macam hal yang aneh. Tentu saja binatang raksasa ini mungkin kuat. Tapi dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, hal itu lebih mudah untuk menghadapinya. Jika Fangsun dan Wang Qi harus berurusan dengan Xiaoyan secara terpisah, mereka mungkin bisa membuatnya merasakan tekanan. Namun pada saat ini, mereka berdua telah berulang kali menggunakan gabungan dua skill semacam ini. Es dan api menyatu. Jadi bagi Xiaoyan mereka tidak lagi menjadi ancaman sedikit pun. Meskipun dia melihat singa api kristal es menyerbu ke arahnya, Xiaoyan tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Sebaliknya wajahnya acuh tak acuh sambil melihat singa api kristal es. Seolah-olah pihak lain tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyakitinya. Hal ini sepertinya juga membuat marah singa api kristal es. Aura aslinya yang mengerikan melonjak ke langit. Itu mengeluarkan raungan seperti raja ke langit, menyebabkan semua binatang ajaib dalam radius 10.000 km langsung bersujud di tanah. Tubuh mereka menjadi lemah, dan mereka bahkan tidak mampu gemetar ketakutan. Dari sini orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan singa api kristal es ini. Dalam sekejap, singa api kristal es telah tiba di depan Xiaoyan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan berniat menelan Xiaoyan. Jika Xiaoyan tertelan olehnya, kemungkinan besar dia akan mengalami cedera serius. Saat mulut besar singa api kristal es telah menutupi kepala Xiaoyan dalam kegelapan, sekelompok api putih pekat tiba-tiba menyala di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, ketika api putih pekat menyala, tubuh besar singa api kristal es yang seperti gunung itu tiba-tiba membeku di tempat. Segera wajah Fangsun dan Wang Qi terkejut ketika mereka melihat lapisan es tipis dengan cepat menyebar, hingga membungkus seluruh tubuh singa api kristal es. Singa api kristal es yang masih sangat perkasa, beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya berubah menjadi patung es pada saat ini. Pada saat ini, mata duo Fangsun menatap tajam ke arah pemuda di seberang mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana singa api kristal es yang mereka berdua ciptakan bersama dapat dengan mudah dibekukan oleh Xiaoyan. Selain itu, di bawah penyelidikan duo Fangsun,
Tidak ada lagi riak energi sedikit pun di dalam patung es itu. Bahkan koneksi antara keduanya telah terputus sepenuhnya ketika singa api kristal es benar-benar membeku. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengamati patung es di depannya. Kilatan dingin berkedip di matanya. Singa api kristal es ini sangat sombong. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki api pendingin tulang milik Guyao, kemungkinan besar akan sulit mengatakan apa yang akan terjadi. Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya. Setelah itu dia menghantam patung es dari singa api kristal es di depannya. Suara retakan muncul. Singa api kristal es yang sangat besar seperti gunung itu langsung hancur menjadi pecahan es di bawah tangan Xiaoyan. Segera setelah itu, tempat itu berubah menjadi ketiadaan di bawah domain api Xiaoyan yang menakutkan. Hahaha, kalian berdua tidak perlu terus menggunakan gabungan dua skill semacam ini. Dengan kekuatan kalian berdua, kalian mungkin memiliki kesempatan untuk melukaiku. Namun jika kalian berdua bersikeras membunuhku, itu akan sia-sia berapapun biayanya, ucap Xiaoyan. Setelah patung es itu pecah, Xiaoyan berbalik dan tersenyum tipis pada dua Fangsun. Pada saat ini Fangsun dan Wang Qi akhirnya menyadari bahwa metode penggabungan tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Wang Qi dan Fangsun saling bertukar pandang. Segera mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Wajah mereka yang biasanya tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan ekspresi serius pada saat ini. Baru saja benda yang ada di tubuhmu adalah api pendingin tulang kan? Hanya benda menakutkan seperti itu yang bisa dengan mudah mengakhiri singa api kristal es kita, ucap Wang Qi. Menanggapi perkataan Wang Qi, Xiaoyan hanya tersenyum dan menolak berkomentar. Karena dia berani mengungkapkan identitasnya, dia tidak takut keduanya akan mengenalinya. Melihat Xiaoyan tidak menyangkalnya, Wang Qi tahu jawaban di dalam hatinya. Ekspresi alisnya yang serius menjadi lebih serius saat ini. Api surgawi adalah sesuatu yang menakutkan. Semua orang tahu bahwa semua api surgawi di dunia Yuanwu telah berubah menjadi roh. Kekuatan mereka juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, mereka sudah mencapai puncak keberadaan sebenarnya di benua ini. Di dunia ini, generasi muda yang bisa dipilih oleh roh api adalah monster di antara manusia. Bahkan nenek moyang dari beberapa faksi besar harus memperlakukan mereka dengan baik ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka tidak melihat roh api surgawi Xiaoyan pada saat ini, nama api dingin tulang saja sudah cukup untuk membuat ekspresi mereka berdua berubah. Mode si bodoh itu, dari semua orang yang bisa dia provokasi, tidak seharusnya memprovokasi orang seperti ini yang diberkati oleh surga, ucap Fangsun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Daripada mengeluh tentang ini dan itu, mari kita pinjam kekuatan kita untuk membunuhnya dengan paksa di sini. Kalau tidak, kita berdua pun akan kesulitan melindungi diri kita sendiri, ucap Wang Qi. Fangsun akhirnya pulih ketika mendengar kata-kata Wang Qi. Segera dia dengan kasar mengangguk dan berhenti mengatakan hal lain. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat aura di sekujur tubuhnya dinaikkan ke kondisi puncaknya. Setelah itu dia dengan lembut mengangguk ke Wang Qi. Tubuhnya melintas saat dia menyerang Xiaoyan. Ketika dia menyerang ke depan, tangan besar Fangsun menggenggam udara. Segera setelah itu cincin penyimpanannya di jarinya berkedip dan pedang sedingin es muncul di tangan Fangsun. Bilahnya bergetar dan aura sedingin es menyebar. Itu juga menambah rasa dingin pada bilahnya, menyebabkan orang gemetar tak terkendali saat melihatnya. Saat pedang lebarnya bergetar, kecepatan pengisian Fangsun juga langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari sekejap, jarak antara Fangsun dan Xiaoyan hanya tinggal beberapa ratus meter. Pada saat ini pedang lebar di tangan Fangsun tiba-tiba terangkat tinggi di atas kepalanya. Pedang lebar itu yang aslinya adalah es berumur 1000 tahun, seperti matahari cerah lainnya yang tergantung di atas kepala Fangsun di bawah sinar matahari yang terik. Cahaya yang menyilaukan bahkan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan matanya. Tebasan penyegel es, pemecah es 10.000 mil, hancurkan, teriak Fangsun meraung marah. Cahaya pedang tajam itu dengan kejam menghantam Xiaoyan dengan kecepatan yang lebih cepat. Mata Xiaoyan terfokus pada cahaya pedang itu dan ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Dia mengepalkan tangannya di udara dan api surgawi langsung keluar dari telapak tangannya. Dalam waktu kurang dari sekejap, penguasa api surgawi yang besar dengan cepat terbentuk. Penguasa besar itu ditempatkan di samping Xiaoyan dan api surgawi yang menakutkan sekali lagi menyala di tubuhnya. Pada saat yang sama kekuatan dalam penguasa api surgawi yang besar juga melonjak dengan cepat. Pergi! Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Penguasa besar di tangannya tiba-tiba diayunkan pada saat berikutnya. Cahaya api yang sangat cemerlang langsung keluar dari penguasa besar itu dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang Fangsun. Bang! Ledakannya mengguncang bumi, tiba-tiba menyebar dari antara Fangsun dan Xiaoyan. Badai doki yang sangat menakutkan langsung melanda segala arah.
Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.